Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Tanah Torogot, Bapak Nurwinanto SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid yang sudah berkenan hadir dalam acara evaluasi belajar dari rumah atau BDR. Puji syukur, marilah bersama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa hingga hari ini memberikan nikmat kesehatan, keselamatan pada kita semua, sehingga kita dapat kembali bersilaturahmi dalam acara evaluasi belajar dari rumah untuk kelas 9. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu Wali Murid kelas 9, izinkan saya sebagai host pada acara hari ini membacakan susunan acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga lain-lain, keempat penutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Pak Sultani yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit tentang evaluasi belajar dari rumah. Kegiatan ini berangkat dari keluhan-keluhan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sultani sebagai pembawa acara pada siang hari ini, Bapak Ibu orang tua kelas 9 yang kami hormati, marilah bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam rangka musyawarah bagaimana pelaksanaan BDR ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita ke alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya tidak banyak yang saya sampaikan pada pagi hari ini, namun saya nilai kegiatan ini sangat penting. Dan sebenarnya kegiatan ini sudah lama Bapak Ibu kita rencanakan, namun karena satu dan lain hal sehingga baru sekarang ini kita laksanakan. Dan ya maaf, ini penyebar undangan juga terkesan mendadak karena ada beberapa hal yang perlu disinkronkan, antara lain tentang kesehatan saya juga, karena saya juga belum sehat betul, sehingga saya bingung menentukan kapan saya bisa maksimal memberikan penyampaian ini. Tapi mudah-mudahan di pagi yang dingin ini kita semua masih bisa musyawarah tentang BDR ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini atau acara rapat ini sebenarnya berangkat dari
keluhan dari Bapak Ibu guru baik kelas 7 ataupun kelas 9. Jadi ini khusus kelas 9 ya, yang mana Bapak Ibu guru selalu mengeluh karena proses pembelajaran ini dirasa belum bisa maksimal. Nah, belum bisa maksimalnya itu ada beberapa macam hal yang nanti akan kita sampaikan, sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu ada 4 agenda yang ingin kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah saya kumpulkan per masalah sehingga nanti langsung penyelesaian, sehingga yang pertama bukan untuk BDR tetapi masalah piket kelas yang barangkali harus mendatangkan putra-putri Bapak Ibu. Kemudian yang kedua masalah keluhan Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga solusi. Kemudian yang keempat lain-lain. Nah, lain-lain itu nanti seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sultani tadi, bisa diisi dengan usul atau saran, bisa juga pertanyaan. Ya, itu akan kita agendakan pada pertemuan yang paling akhir. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, masalah yang pertama yaitu masalah piket. Nah, piket ini kita berlakukan di SMP 1, baik untuk piket guru maupun piket siswa. Kenapa begitu? Jadi begini Bapak Ibu, supaya tidak terjadi salah paham bahwa keberlangsungan di sekolah ini ada sebagian yang guru-gurunya atau karyawannya atau TU-nya itu masuk semua, termasuk kepala sekolah kecuali waktu sakit. Nah, ini harus masuk setiap hari sehingga dalam pelayanan baik itu legalisir atau surat keterangan, insya Allah tidak ada kendala. Karena baik saya ataupun yang ada di tata usaha itu selalu masuk, kecuali pada saat saya sakit, nah itu mungkin tidak bisa ke sekolah. Kemudian yang kedua, yaitu Bapak Ibu guru yang mengajar itu harus diwajibkan, karena mengajarnya di rumah Bapak Ibu ya, tidak semuanya bisa ke sekolahan, tetapi jam-jamnya yang sedikit itu sudah dikumpulkan dan dibuatkan jadwal, teragendakan, sehingga setiap hari insya Allah ada Bapak Ibu guru yang datang di luar mengajarnya guna untuk piket. Nah, piket ini membuat laporan-laporan kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Nah, di samping piket guru, juga ada piket siswa. Nah, ini diberlakukan setelah, mungkin kalau Bapak Ibu ingat kemarin itu sebenarnya sekolah kita sudah mempersiapkan belajar tatap muka yang sebelumnya belajar di rumah. Nah, dari kejadian itulah kita mempelajari kesulitan-kesulitannya ketika siswa menjelang tatap muka, itu mungkin ada kurang lebih 1 tahun itu kelas itu Bapak Ibu tidak pernah disentuh, ya, sehingga luar biasa kotornya. Nah, sebelum siswa itu dipersiapkan masuk, nah itu tentunya kebersihan dulu yang harus diperhatikan, termasuk APD, alat-alat untuk kesehatan, termasuk kebersihan. Nah, ternyata kelas itu luar biasa debunya, karena bayangkan saja Bapak Ibu sudah 1 tahun tidak dimasukin. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau tukang kebun itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena SMP 1 yang seluas itu hanya punya 1 tukang kebun. Kenapa begitu? Ya ini kalau diceritakan panjang ya Bapak Ibu. Ini kenapa saya sampaikan, karena ada yang istilahnya itu tidak bisa menerima putranya untuk piket di sekolah.
Jadi sekedar saya informasikan bahwa di sekolah ini hanya mempunyai tukang kebun. Nah, dulunya yang waktu masih mudah untuk mengambil tukang kebun, Bapak Ibu, dulu aturan sekolah itu mampu atau bisa mengambil tukang kebun atau guru atau karyawan, ya. Jadi kalau misalnya sekolah menghendaki bisa sewaktu-waktu. Kendalanya apa? Yaitu gaji. Waktu itu gaji itu diambil dari dana bos 20% dan dibagi oleh orang tenaga honor. Jadi kadang-kadang tenaga honor itu ada yang dapat 300, 400 sehingga tidak berani mengambil TU yang banyak atau mengambil karyawan yang banyak. Nah, setelah ada aturan boleh mengambil minimal minimal gaji daerah, nah itu ternyata sudah di stop, nggak boleh lagi mengambil atau memasukkan karyawan atau TU ke sekolah. Nah, sampai sekarang belum ada solusi sehingga yang SMP 1 yang seluas itu terlanjur 1 dan belum bisa menambah lagi. Itu sudah saya koordinasikan dengan dinas, aturan yang membolehkan untuk mengambil atau merekrut tenaga itu belum ada, jadi kita bertahan seperti ini. Nah, sehingga ketika kemarin itu mau belajar tatap muka, Bapak Ibu, guru-guru harus kalang kabut membersihkan kelasnya. Nah, setelah dilihat oleh Bapak Ibu guru wali kelas, ya tidak mungkin guru-guru membersihkan seperti itu sehingga ada wacana untuk iuran waktu itu. Dan setelah saya hitung-hitung ternyata memberatkan Bapak Ibu wali yang wali itu sendiri belum tentu statusnya pegawai negeri harus keluar uang untuk seperti itu. Dan kalau sekolah mengambil dana bos tentu itu tidak ada dalam petunjuk. Nah, sehingga harus kepala sekolah harus mengupayakan sedemikian rupa sehingga memanggil cleaning service dan siap masuk pada saat itu. Nah, itu sudah upaya maksimal kepala sekolah untuk bisa membersihkan kelas itu. Tetapi untuk yang berikutnya tentu tidak mampu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dengan rendah hati seandainya pada awal pelajaran ini ada piket, ya memang saya bisa mengerti. Mungkin Bapak Ibu tidak merelakan karena situasi yang gawat seperti ini. Nah, satu pihak sekolah juga dituntut untuk menjaga kebersihan sekolah. Kalau yang seperti kelas, kalau di luar-luar mungkin bolehlah yang penjaga sekolah. Tapi untuk ruangan-ruangan kelas itu saya pikir hanya piketlah yang bisa mengatasin. Kalau gurunya tidak mungkin karena apa? Guru di samping mengajar juga harus mendidik. Ya, masa gurunya yang nyapu, anak-anaknya tidak diberi piket. Nah, itu juga termasuk salah satu pendidikan. Tetapi sayangnya pandemi ini lagi-lagi menjadikan kendala yang membuat kita untuk berpikir atau memecahkan masalah dengan tepat. Nah, itu Bapak Ibu kendala dalam kebersihan sekolah. Dan nanti barangkali ada masukan, saran atau ide-ide, silakan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pada saat lain-lain. Yang jelas itu adalah permasalahan kebersihan yang dialami oleh sekolah. Barangkali bukan hanya SMP 1, mungkin sekolah-sekolah yang lain juga demikian. Itu Bapak Ibu acara yang pertama tentang piket kelas. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada piket kelas Bapak Ibu bisa memaklumi kesulitan sekolah sehingga Bapak Ibu bisa bijaksana dalam mengizinkan atau memberikan solusi bagaimana membersihkan sekolah supaya terjaga dengan baik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yaitu belum maksimalnya pembelajaran di rumah. Nah,
pembelajaran di rumah ini sudah berulang kali Bapak Ibu dilakukan evaluasi, dan mungkin ada beberapa keputusan untuk mengatasi masalah, tetapi lagi-lagi keputusan itu juga masih belum maksimal, ya. Mulai dipanggil orang tuanya untuk Zoom. Nah, seperti pada pagi hari ini, jumlah siswa itu ada 192 kalau maksimal itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang datang di sini 76, 77, ya barangkali ini baru 50%. Nah, salah-salah yang datang ini adalah putra-putrinya yang memang rajin tiap hari. Sasaran yang kita harapkan, yang saya khawatirkan ini tidak tersampaikan, ya, karena baru 50% ini saya perkirakan datang. Nah, jadi yang mungkin mestinya kena sasaran yang banyak yang tidak masuk itu, saya curiga yang tidak hadir pada saat ini. Nah, apa saja Bapak Ibu yang telah diputuskan pada tahun-tahun yang lalu, antara lain sekolah telah melakukan home visit, datang ke rumah-rumah. Nah, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang sudah didatangin oleh Bapak Ibu guru wali kelas atau guru BP, ya. Mungkin juga yang tidak pernah. Nah, kalau tidak pernah ya bersyukurlah, karena berarti putra putri Bapak Ibu barangkali termasuk putra putri yang rajin, ya. Karena ada Bapak Ibu yang ikut sertaannya sangat rendah, ya, setelah didatangin juga tidak ada perubahan. Nah, kemudian sampai diberi, ya istilahnya dipanggil orang tuanya, diberi sanksi segala itu, ya tidak ada perubahan. Nah, itulah Bapak Ibu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu guru, ya. Sebenarnya Bapak Ibu guru ini telah banyak melakukan hal-hal yang sangat, saya lihat ya justru lelah, ya. Barangkali orang melihat enak kalau belajar dari rumah, ya. Nah, tetapi gurunya sebenarnya di samping mempersiapkannya lebih sulit, ya, kadar keberhasilannya juga sangat rendah. Nah, tetapi ya apa boleh buat Bapak Ibu ya, lagi-lagi situasi, namun mudah-mudahan situasi nanti dapat kita sepakati sehingga kita paling tidak untuk menambah keberhasilan putra-putri kita dalam mengikuti VDR. Nah, di sini saya bacakan Bapak Ibu keluhan Bapak Ibu guru yang selama ini masuk. Nah, keluhan ini disampaikan mulai tahun ajaran baru, yaitu bulan Juli ketika masuk, sampai sebenarnya minggu yang lalu. Tetapi ya maaf, baru sekarang itu diadakan rapat dengan orang tua. Nah, keluhan-keluhan itu Bapak Ibu, yang pertama adalah ada satu kelas yang prosentase kehadirannya itu sangat-sangat rendah, yaitu terutama adalah kelas F, kadang-kadang hanya 25% dari jumlah siswa yang hadir. Nah, memang Bapak Ibu, untuk kelas F ini adalah kelas yang dirancang untuk siswa-siswa yang notabene di tahun sebelumnya itu adalah siswa-siswa yang sangat sulit untuk disiplin, ya, sangat sulit untuk disiplin dalam hal disiplin mengikuti kegiatan PDR, baik Zoom meeting ataupun mengerjakan tugas-tugas, juga disiplin dalam pengumpulan tugas-tugas, ya. Nah, ini yang kelas 9F, sehingga diharapkan dikumpulkan di kelas 9F ini Bapak Ibu, diharapkan nantinya penanganannya lebih mudah. Misalkan ada berapa siswa kelas F yang belum mengumpulkan tugas, akan dipanggil ke sekolah dalam jumlah terbatas untuk dibimbing langsung. Nah, tetapi minggu-minggu belakangan ini
Jangankan untuk memanggil 1-2 siswa untuk datang ke sekolah saja, sepertinya ya banyak Bapak Ibu guru serta orang tua yang masih trauma karena lonjakan atau daerah kita ini zona merah. Nah ini, tapi ini kelas F ini sebenarnya hasil evaluasi tahun lalu. Nantinya kelas yang pengumpulan tugasnya itu sangat rendah atau partisipasinya sangat rendah itu nanti akan dipanggil, kemudian memenuhi panggilan Bapak Ibu guru untuk mengerjakan tugas-tugas, sehingga bimbingan langsung lah istilahnya itu. Ya, tetapi ada juga kelas-kelas yang diduga keikutsertaannya tinggi, ternyata masih juga banyak yang tidak ikut. Nah, ini perlu perhatian Bapak Ibu. Kemudian keluhan yang kedua, ada siswa yang belum pernah sama sekali mengikuti GCR sama sekali pada mapel tertentu. Ada mapel yang lain ikut, tapi pada mapel tertentu belum. Ada yang semuanya belum. Nah, padahal Bapak Ibu, sebenarnya kenaikan untuk pandemi ini, kita mengabaikan tentang ketuntasan. Artinya ketuntasan itu lebih kepada pembinaan karakter. Ya, Bapak Ibu. Pembinaan karakter. Misalnya tadi yang disiplinnya tinggi, kemudian pengumpulan tugas-tugas tinggi, nah, itu nanti ya tentu paling tidak tuntas gitu ya. Nah, tetapi dengan aplikasi Bapak Ibu, ini nanti aplikasi tertentu orang tua akan yang dibuat oleh Pak Sultani, yaitu pembawa acara kita itu nanti akan dilaporkan bagaimana hasil karya putra-putri Bapak Ibu. Apakah itu hanya sekedar mengerjakan, ya, yaitu yang dapat nilai 0 segala itu sekedar mengerjakan itu. Tapi ada juga yang mungkin nilainya tinggi, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat setelah aplikasi yang dibuat oleh Pak Sultan itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan inovasi-inovasi yang dibuat guru-guru SMP 1 ini bisa menambah keberhasilan putra-putri kita dalam belajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadi ada siswa yang memang belum pernah ikut mapel tertentu. Nah, sehingga Bapak Ibu, ada yang memohon kepada orang tua, mohon orang tua bisa, ya mungkin kalau mendampingi full tidak bisa, kecuali SD ya, SMP ini kadang-kadang Bapak Ibu setengah sudah melepaskan, tetapi janganlah dilepas penuh. Artinya dipercayakan, anak sudah masuk kamar, sudah percaya. Nah, kata orang, lepaskanlah kepalanya tetapi peganglah ekornya. Jadi jangan dilepas sama sekali ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu guru mohon orang tua mendampingi, ya paling tidak mengawasi apakah itu mengikuti dengan benar. Karena keluhan dari Bapak Ibu guru, ada siswa yang hanya membuka, ya, hanya membuka GCR, membuka Zoom, tetapi dipasang foto. Nah, foto itu menungguin GCR, menungguin Zoom itu. Ya, mungkin putranya kemana kah? Apa ke belakang kah? Tidur kah? Atau gimana? Ya, nah itu kelemahan kalau diadakan Zoom. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu dimohon untuk selalu mengawasi tugas-tugas. Nah, ini kadang-kadang tugas ini yang memberatkan. Kenapa memberatkan? Karena kurang disiplin. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran, itu yang baik adalah siswa aktif. Ya, berpusat kepada siswa.
bukan berpusat kepada guru. Ya mungkin kalau orang-orang seusia kita, barangkali seusia orang tua kita, barangkali diharapkan guru itu bisa menjelaskan dengan sedetil-detilnya. Padahal kalau pembelajaran yang sekarang salah Bapak Ibu. Yang betul adalah bagaimana merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan guru itu hanya sebagai moderator, ya, mengawasi, memfasilitasi. Ya, tapi tuntutan orang tua kadang-kadang bisa dijelaskan sedetil-detilnya. Sehingga kalau ada tugas, kadang-kadang orang tuanya jengkel. Guru ini mau enak sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya mensupervisi guru, kok ada guru yang masih ngoceh seperti saya ini, nah itu belum lulus. Karena guru yang baik adalah bagaimana bisa mengaktifkan siswa untuk belajar, membaca, mengambil kesimpulan, kemudian mengerjakan soal-soal, ya, menyimpulkan, dan seterusnya. Nah, itu adalah tuntutan pembelajaran yang aktif. Ya, jadi kalau misalkan putra-putri Bapak Ibu mendapatkan tugas, itu jangan menjadi momok, ya. Jangan Pak Guru ini mau enaknya aja memberi tugas. Untuk membuat tugas itu juga setengah mati, lebih banyak mengoreksi, membuat tugas, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang ini, nah ini Pak Sultani sebagai guru bahasa Inggris katanya lebih mengutamakan student center daripada teacher center ya. Jadi berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada guru. Nah, itu tadi ada Bapak Ibu guru yang pesan bahwa tugas itu diberikan pada akhir pelajaran dan langsung dikumpul. Nah, kadang-kadang siswa ini tidak disiplin. Ketika diberi tugas, itu tidak dikumpulkan pada saat itu juga. Sehingga terjadilah penumpukan tugas dan menjadikan siswa itu malas untuk mengikuti. Ya, menjadi malas. Karena tugasnya sudah terlanjur ngumpul, sudah terlanjur numpuk. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir dari orang tua yang keenam yaitu, nah, di kelas 9 ini Bapak Ibu, ada siswa yang sebenarnya ya kalau nilainya terlalu rendah kemarin memang ada yang tidak naik, tetapi ada naik dengan bersyarat, ya. Nah, naik yang dengan bersyarat ini ternyata tidak membawa perubahan sampai sekarang juga masih belum maksimal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, barangkali satu di antara itu adalah yang saya sebutkan tadi itu, mohon kiranya bisa dibimbing ya. Tolong partisipasi orang tua untuk bekerja sama sehingga proses belajar mengajar ini sesuai yang kita harapkan. Itu usulan dari Bapak Ibu guru. Nah, dari usulan-usulan itu maka terlahirlah tata tertib Bapak Ibu. Tolong Pak Sultani bisa ditampilkan. Nah, tata tertib ini nanti akan kita share ke setiap orang tua. Mari kita ikuti sama-sama, ya. Kita buka, ya nantinya itu nanti akan saya share juga Bapak Ibu. Tetapi mari kita bahas dulu sama-sama supaya karena kalau terlalu banyak file, ya mungkin apalagi yang kerja di kantor ini, file ini terus dikirim lewat grup-grup, kadang-kadang untuk membaca file ini sudah ogah-ogahan, sehingga dibaca sepintas. Nah, karena yang dibuat tata tertib ini bukan sepintas Bapak Ibu dan harus dirinci, maka alangkah baiknya tata tertib ini kita baca bersama-sama, dan marilah tata tertib yang sudah dirancang oleh seluruh Dewan Guru ini kita patuhi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, ini ada tata tertib belajar dari rumah atau BDR bagi peserta didik
SMP Negeri 1 Tanah Grogot pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ya, kewajiban nomor 1, peserta didik wajib hadir setiap hari belajar mulai pukul 7.30 sampai dengan jam 11.00 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, peserta didik harus sudah mandi serta sarapan agar siap mengikuti pembelajaran daring. Ya, keluhan dari Bapak Ibu guru ada yang kadang-kadang HP-nya dinyalakan saja, anaknya belum mandi, belum apa, nanti dinyalakan kemudian ditinggal. Nah, diharapkan pada jam 7.30 itu anak ini sudah dengan bimbingan orang tua tentunya, anak ini sudah mandi, sudah siap, sudah sarapan, ya, sehingga akan tenang mengikuti pelajaran. Yang ketiga, peserta didik harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau pelajaran dimulai 7.30 ya berarti sebelumnya itu ya harus Bapak Ibu juga harus mempersiapkan. Yang keempat Bapak Ibu ya, peserta didik selama pembelajaran online dilarang memakai daring ya, bukan dilarang, daring memakai seragam yang sudah ditetapkan dan berpenampilan rapi. Ya. Jadi tetap memakai seragam sesuai dengan hari-hari pada saat masuk. Misalnya Senin putih biru dan seterusnya. Kapan pakai batik, kapan pakai pramuka, kapan pakai olahraga. Nah, diharapkan itu sudah terjadwal. Yang kelima, peserta didik dalam BDR menggunakan aplikasi Google Classroom, Zoom, WA, YouTube, dan lainnya untuk tiap mata pelajaran. Tentunya setiap pelajaran menggunakan berbagai macam alat ya. Ada yang memakai GCR, ada yang memakai WA, dan seterusnya, ada yang memakai Zoom. Yang keenam, peserta didik wajib menggunakan nama asli dan foto profil untuk memudahkan komunikasi pada aplikasi WA. Yang ketujuh, peserta didik menghidupkan video saat pembelajaran BDR. Yang kedelapan, peserta didik mempersiapkan akun email dari sekolah belajar ID dengan menggunakan nama siswa masing-masing. Nomor 9, peserta didik mengisi daftar hadir dari wali kelas dan setiap mata pelajaran sebelum pelajaran dimulai. Ya, jadi mengisi daftar hadir Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 10, jika peserta didik sakit atau berhalangan yang sangat penting, orang tuanya harus menyampaikan izin kepada wali kelasnya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, ini banyak sekali yang sudah memahami atau yang sudah melakukan ini, karena setiap itu nanti ada izin, itu pasti di-share di grup WA sekolah, sehingga dapat mengetahui semua siapa yang izin pada hari ini. Kemudian yang nomor 11, selama berlangsung pembelajaran online, peserta didik harus dalam pengawasan orang tua atau wali. Ya sebisa mungkin. Ya atau harus di sini harus ya. Karena kalau sudah diharuskan, nah berarti tidak ada lagi yang tidak diawasi. Kalau sudah diawasi, tidak ada lagi yang numpuk tugas, tidak ada lagi yang bolos. Nah, diharapkan seperti itu. 12, peserta didik
wajib aktif dan merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan kegiatan pembelajaran. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran itu yang bagus ada komunikasi antara guru dengan siswa. Ya. 13. Peserta didik mengikuti pembelajaran daring saat Zoom dengan posisi badan yang tegak dan tidak sambil tiduran. Nomor 14. Peserta didik wajib mengumpulkan pekerjaan yang ditugaskan sesuai waktu yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini biasanya yang membuat siswa malas itu karena tugas yang diberikan terukur oleh guru karena numpuk, jadi ya tidak bisa diukur karena sudah numpuk. Ya. Nomor 15. Bagi peserta didik yang terlambat mengerjakan tugas kegiatan pembelajaran sehingga nilainya di bawah KKM wajib mengikuti remedial. Nah, ini lebih berat lagi ya. Sudah nilainya rendah, masih remedial lagi, tugas yang lain belum dikerjakan. Nah, ini apabila tidak diawasi Bapak Ibu, sudah terlanjur numpuk. 16. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar KBM minimal 80% dari seluruh pertemuan setiap mata pelajaran. Inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi untuk penilaian di masa pandemi atau BDR ini adalah lebih kepada karakter, ya, termasuk kehadiran dan pengumpulan tugas. Ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 17, peserta didik yang memiliki kesulitan dalam hal pemahaman materi dapat menyampaikan atau berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran yang bersangkutan di luar jadwal pelajaran. Nah, poin 17 ini sebenarnya adalah rancangan setelah beberapa kali dia lakukan evaluasi sehingga kelas dikumpulkan tadi Bapak Ibu. Nah, diharapkan siswa ini bisa tanya langsung kepada guru, ada pertemuan di sekolah. Nah, tetapi karena situasi pengumpulan di kelas tertentu ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. 18. Apabila ada kendala teknis, peserta didik dapat langsung berkomunikasi dengan wali kelas untuk ditindaklanjutin. Nah, misalnya apa ID-nya kah apa itu ada kesulitan, ya itu bisa langsung komunikasi dengan wali atau guru mapelnya. 19. Peserta didik yang memiliki kesulitan belajar dan masalah lainnya dapat berkonsultasi kepada guru mapel, wali kelas, dan guru BK. Nah, ini dikerahkan Bapak Ibu, ada guru mapelnya, ada walinya, ada BK-nya yang menyelesaikan ini. Kalau tidak selesai di sekolah atau lewat online, akan datang ke rumah. Yang datang ke rumah itu ya, ada home visit, nanti ada juga di sini, ya bisa guru mapelnya, bisa walinya, bisa guru BP-nya mendatangin ke rumah-rumah. Ya. Nomor 20 berarti ya. 20 peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka dan 1 ekstrakurikuler pilihan secara virtual di luar jam pelajaran. Jadi kalau ekstrakurikuler itu baru terbatas pramuka dan ada beberapa yang mungkin dianggap bisa masih bisa toleran ya, artinya tidak terlalu membahayakan karena ada kegiatan ekstra yang tidak bersentuhan secara langsung. Nah, itu masih dibimbing. Yang kedua, larangan. Peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan nama lain atau nama samaran selain nama asli yang sebenarnya pada akun GCR. Yang kedua, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game
atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Ya, dikhawatirkan mengganggu. Yang ketiga, peserta didik dilarang menggunakan kata-kata atau bahasa kotor dalam percakapan di Google Classroom atau grup WA dan media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang bukan seragam sekolah atau pakaian yang tidak sopan. Tadi di atas sudah ditekankan harus memakai seragam. Sanksi, ya. Peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam kewajiban dan larangan akan dilakukan proses pembinaan bertahap oleh satu, tadi sudah saya sampaikan ya, guru mapel, kemudian wali kelas, guru BK, kemudian wakasep bidang kesiswaan. Nah, ini yang aktif, yaitu guru bidang kesiswaan tadi Pak Haji Sahbudin ini ya. Kemudian yang terakhir oleh kepala sekolah sendiri kalau itu sudah parah. Nah, biasanya itu sudah diambang kritis, antara naik tidak naik, antara lulus tidak lulus. Nah, ini biasanya sebelum dilakukan eksekusi, nah itu biasanya saya suruh bertemu dulu, saya mintai data-datanya, nah, sehingga sesuai janji saya dulu kalau misalkan ada siswa yang tidak naik atau tidak lulus, paling tidak sebelumnya sudah banyak diberi pembinaan. Jadi tidak sekonyong-konyong tidak naik atau tidak lulus itu. Jadi kehadiran saya adalah untuk memastikan apakah sudah dilakukan pembinaan oleh guru, wali kelas, atau oleh BP. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tadi Bapak Ibu ya, evaluasi pembelajaran tiap kelas akan dievaluasi tiap bulan. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan bagi peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran. Pembinaan dengan melibatkan orang tua peserta didik, baik dengan cara panggilan ke sekolah ataupun home visit atau datang ke rumah. Ya, ada yang sampai ke jauh-jauh ya, ke Senaken, ke sana ya, datangin siswa yang tidak aktif ini. Kemudian yang ketiga, siswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar 3 kali berturut-turut tanpa keterangan atau alpa akan dilakukan pembinaan pemanggilan orang tua oleh wali kelas dan guru BK. Nah, ini sebenarnya siswa-siswa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sudah dipanggil, sudah disuratin, sudah ditelepon, tapi ya itulah kadang-kadang kurang bisa maksimal ya, sehingga Bapak Ibu guru sendiri ya banyak kebingungan bagaimana cara mengatasin kesulitan-kesulitan seperti ini ya. Maunya siswa mau naik kelas tetapi tidak berbuat apa-apa ya. Ya kalau gitu tidak bisa ya. Maunya naik kelas, maunya lulus tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dipanggil suruh mengerjakan soal tidak mau, panggil orang tuanya tidak datang, didatangin tidak ada perubahan. Nah ya seperti ini ya. Kemudian yang keempat, siswa yang mendapatkan surat panggilan wali kelas ketiga kali akan dilakukan pembinaan bersama wakasep bidang kesiswaan dan kepala sekolah. Tadi sudah saya sampaikan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan itu nanti mudah-mudahan ini nanti akan saya sebar ke tata tertib ini ke orang tua melalui wali kelas ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu hadir belum dikasih wali kelas, minta aja ya tata tertib ini nanti akan dikirim ke HP Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan berikutnya lain-lain ini saya kembalikan saja Pak Sultani untuk mengatur jalannya
lain-lain, baik itu masukan, saran, atau usul, bahkan pertanyaan. Silakan Pak Sultani. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan pemaparan berkaitan tentang evaluasi belajar dari rumah. Kemudian untuk acara berikutnya lain-lain, silakan Bapak Ibu jika ada saran, masukan atau pertanyaan berkaitan pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah, bisa raise hand, angkat tangan, atau bisa dinyalakan mikrofonnya kemudian bertanya. Mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu Bapak ya. Pertanyaan. Silakan klik angkat tangan atau nyalakan mikrofonnya sebentar saya. Nah, ini sudah bisa. Atau lewat messenger bisa ya Pak ya, chatting. Messenger juga bisa, sebentar saya Chatting itu yang setting. itu. Oke. Dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di kolom chat itu sudah saya lampirkan absensi kegiatan rapat hari ini. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi untuk kami mengetahui siapa saja yang sudah hadir di acara rapat pada hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Ya, izin Bapak. Iya, ya. Saya cuman mungkin bisa menambahkan, mungkin ini agak sulit juga untuk wali kelas sendiri. Tapi saya sangat berharap apabila ada tugas-tugas yang memang mungkin. Maaf Ibu, nama dulu, nama dan orang tua. Oh, oke. Saya Sisilia Dusidieni, saya orang tua dari Nathaniel Tajunova dari kelas 9A. Sebelumnya saya memang berada bukan satu wilayah dengan anak saya. Jadi saya sangat berharap sekali untuk wali kelas, mungkin untuk guru-guru yang lain bisa mengkonfirmasi misalnya apa aja tugas yang anak-anak kami yang belum dikerjakan. Karena jujur sebagai orang tua kadang kita sudah nanya sama anak apa sudah dikumpul tugasnya, mungkin jawaban mereka pasti bilang sudah. Tapi kan kita nggak tahu realitanya apa sudah betul-betul terkumpul atau gimana. Jadi saya cuma berharap mungkin ada evaluasi dalam 1 bulan dari wali kelas, kira-kira tugas apa saja yang anak kami belum kerjakan. Jadi kita sebagai orang tua bisa mengkontrol anak kan. Kalau itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu tadi apa langsung mau dijawab Bapak? Silakan aja Pak, mungkin yang ada kaitannya dengan teknis mungkin Pak Sultani apakah dengan mungkin lebih pas menjawabnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Sisil atas saran atau masukan yang disampaikan kepada kami. Memang melihat dari permasalahan yang sebelum-sebelumnya bahwa kesusahan kita baik itu dari orang tua maupun dari guru mapel dan guru-guru yang lain adalah mengecek update dari nilai-nilai yang sudah ada atau yang belum ada. Jadi ini kami lagi merancang untuk rekapan nilai dari satu angkatan, misalnya dari 9A, kemudian dari rekapan tersebut nanti akan sudah masuk semua mata pelajaran. Nah, jadi nanti ketika guru bersama-sama mengisi nilai ke dalam satu link, baik itu mata pelajaran A sampai selanjutnya, nanti link tersebut akan diberikan kepada orang tua, baik melalui grup kelas atau grup orang tua. Nah, nanti orang tua dapat mengecek mana-mana saja nilai dari anaknya yang belum ada. Karena kalau kita share satu persatu, misalnya guru bahasa Inggris share nilai di link yang berbeda, kemudian guru mapel juga begitu, kita tidak bisa menarik garis secara keseluruhan apakah anak saya cuma tidak ada di satu mata pelajaran. Nah, bagaimana
dengan mata pelajaran yang lain. Nah, nanti ini akan bisa terlihat semua. Dari 10 atau 11 mata pelajaran, semua akan bisa dilihat oleh orang tua, siswa, guru, kepala sekolah. Jadi bisa melihat dan cepat untuk diselesaikan. Insya Allah itu akan segera kami sudah merumuskan dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang lain, supaya nilai-nilai itu satu pintu dan bisa diakses secara real time oleh orang tua dan siswa. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin begitu Pak, ada yang mau ditambahkan Bapak? Ya, betul sekali Pak. Ya. Pak Sultani, ternyata ide Pak Sultani sudah menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi itu? Ibu Cecilia. Ya betul Bu Cecilia, memang Pak Sultani telah merancang itu, dan itu sudah beberapa waktu yang lalu disampaikan ke saya. Ini lagi pengisian. Nah, mudah-mudahan aplikasi yang dirancang oleh Pak Sultani ini bisa membantu orang tua dalam mengecek putra-putrinya saat ini sudah mengumpulkan tugas atau belum, yang pertama. Apakah yang kedua, sudah ada nilainya atau belum? Gitu, nah, itu. Yang kedua, apakah tugas itu dikerjakan asal-asalan yang berarti nilainya 0, atau siswa itu mengerjakan dengan serius sehingga mempunyai nilai yang memuaskan. Nah, ini langsung bisa dilihat ya Pak Sultani ya, ya benar, seperti Pak. yang disampaikan oleh Pak Sultan. Ya, itu mungkin Bapak Ibu, saya kembalikan Pak Sultani. Oke, silakan kami buka lagi untuk pertanyaan berikutnya. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya orang tua wali dari Dahwan. Nama Ibu? Nama saya Ibu Tika. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam Bu. Oke. Iya, mungkin sama halnya dengan Ibu yang sebelumnya tadi, menanyakan tentang perkembangan anak kami di sekolah, khususnya dalam pembelajaran BDR seperti ini. Nah, alhamdulillah dari SMP 1 ada inovasi untuk memberikan rekapan-rekapan nilai anak, mungkin per bulan atau per minggu atau real time Bu, real time. Setiap hari bisa dilihat. Ya, ada tambahan baru, ada nilai masuk baru, orang tua langsung tahu. Alhamdulillah Pak. Nah, karena 1 tahun sebelumnya itu mungkin kami dari pihak orang tua juga punya kesulitan yang sama dengan para dewan guru dalam hal BDR ini. Karena anak ini kan orang tua itu kan punya latar belakang yang beda-beda Pak, tidak menguasai semua mata pelajaran, belum lagi ibu rumah tangga punya anak yang lebih dari 1, mungkin mengontrolnya juga sama, punya kesulitan yang sama dengan Bapak dan Ibu guru. Nah, kalau memang kita mau bersinergi, kita sama-sama bagaimana ke depannya anak kita ini, nah itu lebih baik Pak. Dan alhamdulillah untuk kelas 9E ini, anak saya alhamdulillah Pak, wali kelasnya sangat aktif memberikan informasi tentang anak belum mengumpulkan tugas. Kemudian ada kegiatan Google Meet atau Zoom. Alhamdulillah Ibu Elsa kalau tidak salah walinya itu selalu memberikan informasi-informasi kepada kami. Nah itu alhamdulillah, terima kasih banyak. Karena BDR ini juga sulit kita mengukur juga Pak. Betul seperti Ibu yang bilang tadi, Ibu Cecilia kalau nggak salah, kita punya anak di dalam kamar, dia pegang HP, belajar. Sudah ngerjakan tugas? Sudah. Nah, kami mengontrolnya juga susah, Pak. Kami harus periksa WA-nya, kan juga terlalu banyak chat-chatannya. Jadi kalau misalnya ada rekapan seperti tadi dari pihak sekolah real time, artinya setiap hari, setiap jam, atau per bulan atau per minggu, akhirnya kami juga mengerti dengan anak-anak kami. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak. Mohon untuk yang tadi, apa itu tata tertibnya kami dibagi ya, Pak? Ya, Pak. Nah, biar kami tempel di meja belajar dia, nih loh, kamu harus begini, pagi harus mandi, harus ikut BDR, harus rapi dan lain sebagainya, karena nggak boleh seenaknya, karena sama aja sekolah, bukan enak-enak di rumah tapi tetap pakaian seragam. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang diminta filenya atau print out-nya Bu?
Boleh File- PDF-nya filenya boleh, PDF. nggih, Ya. kami print sendiri boleh, Oh gitu ya. nggih. Paling tidak filenya Pak, anu Bu. Ya, Ya. PDF-nya filenya nanti nanti dipakai. di-share di wali kelas masing-masing Ya, di grup terima orang kasih, tua. Pak. Terima kasih Bu Tika atas masukannya. Kembali kami buka lagi saran, masukan, pertanyaan dari orang tua berkaitan dengan kelangsungan atau kesuksesan anak-anak kita semua. Silakan Bapak Ibu yang ada ingin ditanyakan. Mengingat jam 11 kita lanjut kelas 7 Pak ya. Iya ya Pak. Ya. Berkaitan rencana yang tadi, insya Allah kami akan segera dari masukan-masukan orang tua akan kami segera wujudkan kaitan masalah kami masih membangun tampilan yang sekiranya nanti dalam link itu sudah ada semua mapel. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal lihat di mata pelajaran bahasa Inggris contohnya, tinggal klik yang bahasa Inggris, maka akan kelihatan apakah nilai anak saya ini kosong, sementara nilai anak saya sementara nilai anak-anak yang lain sudah ada. Kemudian kalau misalnya di bawah KKM, nanti kan Bapak orang tua bisa langsung berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bersangkutan untuk menanyakan bagaimana teknis remedial anak saya, seperti itu. Jadi betul-betul kita bisa langsung kita ambil tindakan ya. Kalau kemarin tuh mungkin kita agak terlambat, sementara orang tua juga kaget mendapat laporan bahwa banyak mata pelajaran dari anak-anaknya yang tidak ada gitu ya. Ya silakan Bapak Ibu, kembali kami buka kalau ada yang ingin ditanyakan. Maaf Pak Sultani, Ya, bisa Pak, kami dari ini orang tua nama Muhammad Farhan Mahardika, mungkin menyimak dari apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi mengenai piket murid untuk membersihkan ruang kelas, mungkin barangkali menurut kami itu sangat tepat karena mengingat kalau ruangan itu lama tidak digunakan, Pak, saya melihat sendiri bahwa kami waktu mengurus aset di Pemda itu apabila tidak digunakan dan waktu yang cukup lama akan mengakibatkan terjadi kerusakan yang walaupun tidak digunakan itu rusak, Pak. Jadi mungkin ya, Pak. Dengan sistem piket ini barangkali bisa dikerahkan murid untuk membersihkan ruang kelas masing-masing. Tapi kalau guru yang membersihkan rasanya juga kurang pas menurut saya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi untuk membersihkan atau menjaga sekolah itu supaya sekolah masih tetap dapat digunakan untuk belajar. Kemudian selanjutnya karena mengingat ini masih pandemi, Pak ya, walaupun kami setuju dengan piket tadi, tapi saya harapkan untuk guru yang piket membimbing anak yang piket itu tetap menjaga protokol kesehatan, Pak ya, karena kita ketahui di Kabupaten Pasir saat ini berada di zona merah bahkan menuju ke hitam, Pak, karena semakin banyak kasus-kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Pasir. Yang saya amati, karena kebetulan saat ini saya salah satu tugas saya adalah monitor vaksinasi, berturut-turut kami melihat secara langsung vaksinasi di di Kecamatan Pasir Belengkong, Pak. Pada hari pertama saya mengawasi di Pasir Belengkong itu yang paling banyak itu di Desa Swatang.
Swatang berakhir bergeser ke Belengkong, Pak. Jadi kita khawatirnya kalau ini tidak kita jaga juga protokol kesehatan bisa mengakibatkan yang tidak kita harapkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kami dari orang tua sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin yang satu lagi Pak, mohon bisa di-review kembali yang link absennya Pak. Oh yes, siap Pak. Oke. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih. Bapak tadi siapa namanya Pak? Dari Marjan Pak, dari orang tua Muhammad Farhan Mahardika Pak. Oh ya Pak, terima kasih Pak atas masukan yang Bapak berikan kepada kami. Ya Pak, mungkin Bapak mau tanggapi Pak. Ya, terima kasih Pak Marjan, memang betul sekali Pak. Apalagi kekhawatiran kami komputer, di lab komputer kami Pak, itu idealnya kan setiap minggu paling tidak dipakai sekali. Nah ini kadang-kadang sampai 1 bulan dan kalau sudah link absennya, sudah debunya itu menutup Pak, itu menimbulkan kerusakan pada komputer. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih atas dukungannya dan nanti akan saya sampaikan kepada wali kelas untuk tetap menjaga siswanya dalam kebersihan sehingga protokol kesehatannya tetap terjaga. Itu Pak Marjan, terima kasih atas dukungannya Pak. Ya. Mungkin ini terakhir Pak ya, kalau ada yang pertanyaan ya Pak ya, kami buka kembali untuk pertanyaan terakhir mungkin bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya berkaitan pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah maupun ada saran, masukan kepada kami, silakan. Sepertinya cukup nih Pak. Gimana Pak Win? Ya Pak, cukup. Cukup ya. Baik Pak Sultani, kalau gitu saya pamit dulu kepada Bapak Ibu orang tua. Saya tutup dulu mungkin Pak ya. Saya pamitan dulu baru Bapak tutup mungkin. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa. Tadi sudah saya ucapkan salam, tapi saya buka lagi ini. Demikian mungkin kondisi kita pada saat pandemi memang sangat menyita energi Bapak Ibu, tapi sekali lagi hasilnya tidak semaksimal seperti yang kita harapkan. Namun apa boleh buat, itu adalah keadaan. Kita hanya bisa menerima dan berusaha. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk memajukan putra-putri kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan salam kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang sudah Pak Kepala Sekolah sampaikan. Tibalah kita di penghujung acara kita yaitu penutup. Saya sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.